Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, selamat datang di modul EDRM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas skill mengenai triase dan evakuasi korban. Bersama saya, Susan Fitriana. Tujuan utama untuk kegiatan skill hari ini adalah diharapkan adik-adik dapat melakukan triase secara umumnya dan secara khususnya triase di kondisi bencana. Sedangkan untuk tujuan khusus pada kegiatan skill hari ini, diharapkan adik-adik dapat memahami algoritma triase yang mana di dalamnya mencakup identifikasi pasien yang membutuhkan stabilisasi segera dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pasien yang kira-kira yang dapat diselamatkan melalui metode operasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengurangi kecacatan dan kematian. Sebelum kita mulai, ada sebuah ilustrasi. Mari kita bayangkan adik-adik adalah seorang dokter jaga di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit. Di pagi yang cerah, tidak jauh dari lokasi adik-adik bekerja, terjadi kecelakaan mobil beruntun, yang dimana di sini melibatkan korban sekitar 20 orang. Semua korbannya dirujuk ke tempat kerja adik-adik. Saat sampai di rumah sakit, adik-adik melihat bahwa korbannya terdiri dari wanita, kemudian laki-laki, lalu ada anak-anak juga, ada balita, kemudian ada juga orang tua. Di antara korban tersebut, ada yang wajahnya bersimbah darah, penuh darah, kemudian dia sambil teriak, "Tolong, tolong, tolong, saya kesakitan." Atau di situ juga ada seorang anak yang sambil memegang lengannya, kemudian dia menangis meraung-raung, sakit, mama mana, mama mana, mama mana. Atau di antara korban tersebut juga ada seorang wanita sekitar usia 20-25 tahun. Kemudian dia hanya terbaring di atas brangkar, tidak ada luka luar yang terlihat, tapi pasiennya terlihat mengantuk dan saat ditanya juga dia tidak ada respon. Responnya tidak adekuat. Atau ada seorang laki-laki sekitar usia 40 tahun, dia terbaring di atas brangkar dan kita dilihat di situ tidak ada pergerakan nafas. Kira-kira kalau adik-adik sebagai dokter jaga di situ, apa yang akan adik-adik lakukan? Sedangkan kapasitas tempat tidur di situ hanya ada sekitar 5 tempat. Artinya adik-adik hanya bisa menangani 5 pasien dalam satu waktu. Kira-kira mana yang akan adik tangani duluan? Ilustrasi yang kedua, di suatu siang yang terik saat adik-adik ingin makan siang, tiba-tiba rumah sakit adik dikejutkan dengan kedatangan ambulans yang banyak. Seperti kejadian yang kemarin di Wisma Atlet. Tiba-tiba ambulansnya itu dia ngantri dari depan pintu IGD atau ruang gawat darurat sampai ke jalan. Dan semuanya itu berisi pasien yang harus adik-adik tanganin. Di situ kita lihat bahwa pasiennya ada yang masih sadar, masih bisa diajak ngobrol. Kemudian ada yang kondisinya sesak nafas. Kemudian ada yang kondisinya sambil diberikan bantuan nafas. Dan kondisi-kondisi yang lain. Untuk kondisi seperti itu, apa yang akan adik-adik lakukan? Pasien mana yang akan adik tangani duluan? Nah, untuk kondisi-kondisi tersebut, maka kita membutuhkan triase. Lalu selanjutnya, triase itu apa ya? Triase berasal dari bahasa Prancis, yaitu trier, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi to sort. Jadi definisi triase adalah proses pemilahan pasien. Proses pemilahannya ini berdasarkan 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengobati pasien. Lalu yang kedua adalah sumber daya yang betul-betul ada di tempat kerja kita. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusianya atau fasilitasnya atau peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, penentuan dari pengobatan ini berdasarkan penilaian kita pada airway, breathing, circulation. Dari penilaian airway, breathing, circulation, kita tentukan tingkat keparahannya. Kemudian kita tentukan juga prognosisnya.
apakah pasien ini bisa diselamatkan, atau misalnya pasien ini butuh penanganan segera, atau pasien ini bisa menunggu, dan bagaimana. Karena pada dasarnya triase itu adalah proses kategorisasi untuk menentukan prioritas pengobatan berdasarkan jenis penyakit, tingkat keparahan, prognosis, dan sumber daya yang tersedia. Seperti pada ilustrasi sebelumnya gitu, di tempat kerja kita, yang dimana di tempat kerja itu hanya ada 5 tempat tidur, tiba-tiba kedatangan 20 pasien, di mana 20-20-nya harus ditangani. Oleh karena itu kita harus pilah-pilah, mana kira-kira pasien yang harus ditindak segera, atau mana kira-kira pasien yang bisa ditindaknya nanti atau menunggu, atau misalnya mana pasien yang memang tidak bisa diapa-apakan atau tidak ada harapan hidupnya gitu, sehingga tidak perlu kita lakukan tindakan apapun. Nah, dalam kondisi bencana, di sini triase didefinisikan sebagai proses pemilahan pasien di tempat bencana untuk membantu menentukan fasilitas kesehatan yang tepat yang diperlukan oleh korban. Jadi di tempat bencana itu biasanya ada personel yang memang bertugas di lapangan, atau kita sebut dengan pre-hospital personal, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien yang tepat sampai ke rumah sakit yang tepat. Jadi jangan sampai misalnya pasiennya itu adalah pasien trauma, atau misalnya korbannya adalah korban trauma dengan head injury berat, lalu dia dirujuk ke rumah sakit yang dia tidak memiliki dokter spesialis bedah saraf, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Nah, sedangkan dalam konteks gawat darurat atau di ruang gawat darurat, di sini istilah triase merujuk pada suatu metode yang digunakan untuk menentukan prioritas yang harus ditangani dan memindahkan pasien ke tempat unit perawatan yang sesuai. Jadi pasien yang datang kita tentukan kira-kira dia keparahannya apa, lalu tindakan apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia membutuhkan tindakan bedah, nanti ada satu ruangan khusus bedah. Kalau misalnya pasiennya gawat darurat, perlu tindakan segera dan perlu monitoring yang lengkap, maka kita masukkan ke ruang resusitasi. Atau misalnya pasien ini hanya pasien-pasien yang memang dengan sakit-sakit ringan, maka kita masukkan ke tempat tidur yang biasa. Jadi kita bisa memeriksa di tempat di saat itu juga. Terdapat dua kategori situasi pada saat kita melakukan triase, yaitu ada multiple casualties dan mass casualties. Untuk kondisi yang pertama, yaitu suatu kondisi di mana jumlah pasien yang datang dan tingkat keparahan dari injury mereka itu tidak melebihi kapasitas dan kapabilitas fasilitas kesehatan untuk melakukan perawatan. Contohnya adalah merujuk pada ilustrasi sebelumnya, kita bekerja di rumah sakit sebagai dokter gawat darurat yang memiliki 5 tempat tidur. Artinya, kita bisa menerima 5 pasien dalam waktu bersamaan. Selain itu, rumah sakit di tempat kita bekerja itu merupakan rumah sakit rujukan bedah atau trauma center, yang mana di sini dokter bedahnya lengkap gitu, seperti dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis bedah umum gitu, dan spesialis bedah ortopedi. Nah, pada suatu waktu datang 5 orang pasien dalam waktu bersamaan, di mana kasusnya itu adalah ada kasus dengan kegawat daruratan bedah, misalnya dia appendicitis gitu dengan perforasi, lalu ada kasus patah tulang, dan ada kasus head injury. Kalau berdasarkan kapasitas atau berdasarkan jumlah, 5-5-nya bisa kita terima gitu. Dan berdasarkan jenis kasusnya pun 5-5-nya bisa ditangani di rumah sakit kita. Akan tetapi permasalahannya adalah kitanya kan hanya satu gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menangani kelima pasien tersebut secara sekaligus. Oleh karena itu, kita harus menentukan prioritas pasien mana yang akan kita tangani terlebih dahulu. Nah, untuk kasus seperti ini, penentuan prioritasnya itu berdasarkan pada dua kondisi gitu. Apakah kondisi pasien tersebut mengancam nyawa, atau apakah kondisi tersebut melibatkan multiple system. Jika pasien tersebut dalam kondisi mengancam nyawa atau misalnya injurinya melibatkan multiple system, maka pasien ini yang harus ditangani terlebih dahulu dibandingkan dengan pasien yang lain. Kemudian, untuk kondisi yang kedua, yaitu kondisi mass casualties, di mana pada kondisi ini adalah jumlah pasien dan tingkat keparahan dari injurinya itu melebihi kapasitas dan kapabilitas fasilitas kesehatan untuk melakukan perawatan gitu. Contohnya adalah berdasarkan ilustrasi yang tadi kita lakukan gitu ya.
jumlah pasien yang datang itu ada 20 gitu, sedangkan kapasitas tempat tidur kita hanya 5. Jelas kita tidak bisa melakukan penanganan kepada kelima pasien tersebut gitu. Selain itu, ternyata ada pasien dengan head injury berat gitu ya, atau dengan cedera kepala berat, yang mana pasien ini membutuhkan ICU segera. Nah, sedangkan di tempat kita, ICU-nya kebetulan sedang penuh, maka otomatis pasien tersebut tidak bisa ditangani di tempat kita. Untuk kondisi seperti ini, maka yang menjadi prioritas untuk pemilihan pasien yang akan kita tangani adalah pasien-pasien yang memiliki kesempatan hidup yang paling besar, atau misalnya pasien-pasien yang membutuhkan penanganan, waktu penanganan, peralatan, bahan habis pakai, dan sumber daya manusia yang lebih sedikit gitu. Karena jumlah pasien atau jumlah kasus yang datang itu melebihi kapasitas dari rumah sakit. Jadi yang kita tangani prioritas itu berdasarkan 4 tadi gitu ya. Yang pertama adalah memiliki kesempatan hidup yang lebih besar, lalu yang kedua adalah membutuhkan waktu penanganan lebih sedikit, membutuhkan peralatan dan bahan habis pakai yang lebih sedikit, dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih sedikit. Nah, pada kasus-kasus mass casualties ini juga merupakan kasus yang sering terjadi pada kondisi bencana, di mana di bencana tersebut gitu ya, jauh dari rumah sakit rujukan, berarti kan kita harus bikin rumah sakit lapangan di tempat tersebut, di mana rumah sakit lapangan itu memiliki sumber daya yang terbatas, ya SDM-nya terbatas, ya peralatannya terbatas, dan bahan habis pakainya terbatas. Oleh karena itu, di situasi bencana, maka yang skenario yang kita gunakan adalah skenario yang ini gitu. Kita menangani pasien yang memiliki kesempatan hidup yang paling besar serta yang membutuhkan resort yang paling sedikit gitu. Karena prinsip triase itu adalah bukan berarti prinsip triase itu bukan menangani yang terbaik untuk masing-masing pasien, tapi bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan pasien atau bisa menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Pada kasus trauma, kita mengenal 2 istilah triase. Ada konvensional trauma triase, ada disaster triase. Untuk konvensional trauma triase, dikatakan konvensional ketika sumber daya yang ada di tempat kerja kita atau di rumah sakit kita atau di fasilitas kesehatan tempat kita bekerja itu cukup untuk menangani semua pasien yang ada di tempat tersebut. Jadi walaupun pada saat itu tiba-tiba kita kedatangan pasien dalam jumlah banyak, kita bisa menangani semua pasien tersebut. Jadi semua pasien tersebut bisa kita selamatkan. Oleh karena itu, prinsip pada konvensional triase adalah melakukan yang terbaik bagi setiap pasien. Artinya, kita ingin penanganan yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan pasien seluruhnya gitu. Kemudian yang kedua adalah disaster triase. Dikatakan disaster triase ketika sumber daya yang ada itu tidak mencukupi untuk menangani jumlah pasien atau jumlah korban yang ada di tempat tersebut gitu. Karena perlu kita garis bawahi, salah satu gejala dari bencana adalah terjadinya kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak atau kita sebut dengan korban melebihi sumber daya yang tersedia gitu. Dan pada kondisi ini juga kita sebut sebagai mass casualty incident. Nah, sehingga pertanyaannya pada kondisi ini adalah bagaimana sumber daya tersebut, sumber daya yang terbatas yang kita miliki harus digunakan untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat gitu. Jadi bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang ada untuk menyelamatkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Maka prinsip tujuan triase pada kondisi bencana adalah untuk memberikan yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya pasien. Karena kita tidak bisa menyelamatkan seluruhnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan prioritas untuk bisa menyelamatkan pasien sebanyak-banyaknya. Maka, siapa saja yang menjadi prioritas pada kondisi yang disaster gitu. Yang menjadi prioritas adalah pasien-pasien kritis yang memiliki peluang terbesar untuk bertahan hidup dengan waktu dan sumber daya paling sedikit gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya kritis tapi ternyata dia harapan hidupnya kecil dan dia membutuhkan sumber daya yang banyak, maka otomatis itu tidak akan kita tangani terlebih dahulu gitu. Jadi intinya bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya pasien atau sebanyak-banyaknya korban. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tepatnya di Quran surat Al-Maidah ayat 32, maka adik-adik bisa membuka Al-Qurannya. Di sini Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, min azli dzalik katabna 'ala bani Israil. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, annahu bahwasannya man qatala nafsan bighairi nafsin,
Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha, dan juga disebutkan, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Kemudian, walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalik, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu fil ardi lamusrifun, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini itu menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah begitu besarnya dosa membunuh seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah betapa besarnya pahala bagi orang yang menyelamatkan seorang manusia. Nah, definisi membunuh di sini adalah membunuh dengan membunuh yang diakibatkan mengikuti hawa nafsunya gitu. Jadi ada orang tidak salah apa-apa, dia tidak berbuat kejahatan, dia tidak berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian kita membunuh hanya karena hawa nafsu atau membunuh karena ingin gitu. Maka tipe membunuh seperti inilah yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di neraka jahanam. Kemudian di sini untuk yang kedua adalah tentang menyelamatkan nyawa manusia gitu. Yang dimaksud dengan menyelamatkan nyawa manusia di sini gitu bisa jadi adalah satu, kita ingin sekali membunuh seseorang tapi kita menahan diri untuk tidak membunuh orang tersebut. Maka itu masuk ke dalam kategori ingin menyelamatkan seorang nyawa atau waman ahyaha gitu. Kemudian kategori yang kedua adalah orang-orang yang menyelamatkan orang lain, baik itu dari bencana ataupun misalnya dari tenggelam gitu, atau seperti kita seorang dokter gitu ya menyelamatkan seorang manusia, maka sama saja gitu, pahalanya itu sangat besar sekali, seolah-olah seperti kita menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya. Dalam kondisi bencana, tentu saja kita tidak bisa menyelamatkan semua orang gitu. Karena pada saat itu terjadi suatu kejadian di mana korban yang berjatuhan banyak, tapi sumber daya di tempat kita tuh sedikit gitu. Oleh karena itu, ketika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan triase sesuai dengan keilmuan kita dan sesuai dengan kebijaksanaan dari kita gitu ya, dan kita bertekad untuk menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya walaupun ada yang tidak bisa kita selamatkan, maka itu sama saja gitu. Bentuk ikhtiar kita itu sama seperti halnya kita ingin menyelamatkan satu nyawa orang-orang lain gitu. Mudah-mudahan ikhtiar kita tersebut, keinginan kita tersebut gitu ya, istihad kita tersebut diridhoi oleh Allah sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala atau sama seperti kita menyelamatkan nyawa seluruh manusia gitu. Dalam kondisi bencana atau misalnya dalam kondisi mass casualty incident atau MCI, kondisi korban itu seringkali berubah-ubah. Misal pada saat kita menemukan korban di tempat bencana, kita mengidentifikasi bahwa korban itu tidak dalam kondisi gawat darurat dan tidak memerlukan penanganan segera. Kemudian korban kita pindahkan ke rumah sakit darurat atau ke rumah sakit lapangan atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Ternyata saat sampai sana, tiba-tiba korban tersebut mengalami perburukan sehingga akhirnya meninggal gitu. Karena kondisi korban ini sering berubah-ubah, maka triase ini harus dilakukan setiap waktu dan secara kontinu gitu. Dan harus dilakukan di setiap tempat. Setiap korban berpindah, pokoknya ditriase ulang. Oleh karena itu, di kondisi bencana, triase itu terbagi menjadi 3 level. Level pertama adalah triase lapangan atau triase di tempat atau kita sebut dengan triase primer. Triase ini dilakukan pada saat awal bencana gitu. Pada saat jadi bencana, kita pencarian korban. Nah, pada saat pencarian korban itu sekalian juga dilakukan triase. Nah, pada saat fase awal bencana, biasanya petugas medis tidak diturunkan karena petugas medis itu terbatas gitu. Jadi, karena terbatas lebih baik dikonsentrasikan di rumah sakit lapangan gitu. Sedangkan yang berada di tempat atau yang melakukan pencarian korban itu adalah awam terlatih. Oleh karena itu, triase ini dilakukan oleh para awam terlatih. Contohnya adalah seperti polisi, petugas pemadam kebakaran atau relawan. Nah, triase ini dilakukan di tempat korban ditemukan. Ini istilahnya adalah where they are lying. Kalau misalnya kita menemukan mereka di tanah, ya kita langsung triase. Kalau misalnya kita menemukan mereka di tengah danau, maka apa yang kita lakukan? Langsung triase? Ya enggak lah.
selamatin dulu pasiennya, kemudian setelah pasiennya selamat, kita memastikan diri kita juga selamat, baru kita melakukan triase gitu. Karena prinsip utama dari triase adalah memastikan penolongnya selamat gitu, memastikan penolong dalam kondisi aman. Nah, di sini tujuan utama pada triase lapangan ini adalah diharapkan para awam terlatih yang melakukan triase ini mampu mengidentifikasi kelompok korban gawat darurat dan non-gawat darurat. Nanti setiap korban diberi tanda sesuai tingkat kegawat daruratannya. Tandanya itu bisa berupa pita berwarna atau bisa menggunakan kartu gitu. Nanti warna-warna untuk mengklasifikasikan jenis kegawatan korban itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian level yang kedua atau yang sekunder itu adalah medical triase atau triase medik. Nah, pada triase ini petugas medis atau tenaga medis yang terlatih itu berperan gitu. Tujuan pada triase ini adalah untuk menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh korban. Prioritas perawatnya juga sama, prioritas perawatannya juga sama gitu. Kita tentukan berdasarkan tingkat kedaruratannya gitu. Jadi kita lihat apakah pasien ini adalah membutuhkan stabilisasi segera atau misalnya korban ini adalah memerlukan pengawasan ketat tapi penanganannya itu bisa ditunda sementara, atau misalnya untuk korban yang tidak memerlukan pengobatan sama sekali atau pemberian pengobatannya itu bisa dapat ditunda gitu atau nanti, atau bahkan korban yang tidak bisa kita selamatkan sama sekali gitu. Kemudian yang ketiga adalah evakuasi triase atau triase evakuasi. Triase ini ditujukan kepada korban yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Jadi di rumah sakit dengan sarana yang lebih lengkap. Jadi kita harus merujuk si korban tersebut. Kalau kita berada di rumah sakit lapangan gitu, berarti kita harus merujuk dia ke rumah sakit yang berada di sekitar. Atau misalnya kalau kita berada di puskesmas kebetulan pos medis lapangannya itu bertempat di puskesmas, berarti kita harus merujuk ke rumah sakit sekitar gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan evakuasi, rumah sakit tersebut harus sudah disiapkan untuk menerima korban massal. Dan di sini juga kita harus garis bawahi, kalau misalnya daya tampung di rumah sakit rujukan itu tidak cukup, atau misalnya korban itu terlalu banyak yang harus dirujuk, maka kita harus persiapkan rumah sakit rujukan alternatif gitu. Jadi bisa jadi rumah sakit rujukannya nggak 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Lalu di sini diharapkan tenaga medis di pos medis lapangan ataupun pos medis depan dan pos medis belakang harus terus berkomunikasi sesuai dengan jenjang rujukan untuk berkonsultasi mengenai kondisi korban yang akan dievakuasi gitu. Rumah sakit tujuannya sama jenis kendaraan yang akan digunakan saat evakuasi. Jadi di sini koordinasinya harus lengkap. Tentang apa itu definisi pos medis lapangan, pos medis depan dan pos medis belakang nanti akan dijelaskan pada materi yang lain gitu ya, bukan di sini. Pada triase, kita mengklasifikasikan korban berdasarkan tingkat kegawat daruratan, berdasarkan tingkat keparahan, berdasarkan kebutuhan mereka akan tindakan medis, dan berdasarkan survival rate mereka. Nah, proses pengklasifikasian itu kita menggunakan sistem warna atau color code system. Nah, sistem warna ini macam-macam. Ada yang menggunakan 4 klasifikasi warna gitu, merah, kuning, hijau, hitam. Nanti kita dari warna tersebut kita tentukan tingkat prioritasnya gitu. Mana yang prioritas pertama harus ditindaklanjuti dan mana yang prioritas terakhir yang harus ditindaklanjuti. Ada juga yang menggunakan 5 sistem warna. Jadi selain merah, kuning, hijau, hitam, ada warna abu-abu atau warna biru gitu ya. Nah, penggunaan sistem warna ini sebetulnya tergantung kepada metode triase yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita hanya menggunakan 4 sistem warna. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna hitam gitu. Saya mulai dengan warna hijau terlebih dahulu, gitu ya. Warna hijau adalah sebagai penanda kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatannya dapat ditunda. Nah, kita juga sebut di sini sebagai walking wounded. Artinya apa? Pasien-pasien yang ada luka gitu, walaupun lukanya bercucuran gitu ya, misalnya kan di daerah wajah itu pembuluh darahnya besar ya, jadi kalau ada luka aja sedikit di situ maka darahnya itu akan banyak sekali gitu, akan melebar kemana-mana. Nah, walaupun dia lukanya darahnya bercucuran gitu, tapi kalau dia masih bisa teriak, masih bisa jalan, masih bisa nangis, meraung-raung gitu, masih bisa marahin kita sebagai petugas medis, maka itu masuknya ke dalam warna hijau gitu ya. Nah, yang masuk ke dalam warna hijau juga adalah orang-orang yang mengalami fraktur minor, orang yang mengalami luka minor atau luka bakar minor, atau misalnya korban-korban yang mengalami patah tulang dan sudah dilakukan bidai, atau misalnya dia adalah korban-korban yang harus dilakukan tindakan bedah dan memiliki prognosis yang baik, maka itu kita kategorisasikan sebagai warna hijau juga. Kemudian berikutnya adalah warna kuning. Nah,
Warna kuning ini sebagai penanda korban yang memerlukan pengawasan ketat, tapi perawatannya dapat ditunda. Artinya perawatannya tidak perlu dilakukan saat itu juga, bisa nanti, tapi kita harus observasi ketat karena ada kemungkinan korban-korban yang berada di yang zona kuning ini mengalami perburukan atau mengalami kematian. Nah, yang termasuk dalam kategori ini adalah korban dengan resiko shock gitu, misalnya ada gangguan jantung atau mengalami trauma abdomen gitu ya, atau yang mengalami fraktur multiple, jadi di beberapa tempat atau di beberapa tulang, kemudian yang mengalami fraktur femur atau misalnya fraktur pelvis, atau misalnya mengalami luka bakar luas, yang mengalami gangguan kesadaran atau trauma kepala, serta korban dengan status yang tidak jelas. Nah, intinya kita melihat pada yang warna kuning ini, kalau misalnya korban itu mengalami ancaman nyawa atau mengalami ancaman limb threatening, artinya limb threatening itu akan mengalami kecacatan gitu, maka pasien-pasien ini masuk ke dalam kategorisasi warna kuning. Kemudian, nah korban-korban pada kategorisasi kuning ini dia harus diberikan tindakan gitu, baik itu infus, kalau misalnya kita curiga mengalami perdarahan dan perdarahannya mengarah pada shock, maka kita harus ganti cairan atau mungkin pemberian darah. Dan kita harus lakukan pengawasan ketat gitu. Dan selain itu juga kita harus melakukan observasi khawatirnya si korban-korban ini mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan segera. Kemudian yang berikutnya adalah warna merah, di mana merah ini adalah sebagai penanda korban yang membutuhkan stabilisasi segera dan korban yang mengalami shock oleh berbagai kausa gitu ya. Jadi shocknya itu nyata, kemudian mengalami gangguan pernafasan, lalu mengalami trauma kepala dengan pupil anisokor, atau enggak mengalami perdarahan eksternal yang masif gitu. Nah, di sini pemberian perawatan lapangan intensif ditujukan bagi korban yang memungkinkan hidup lebih besar. Jadi kalau misalnya kita kedatangan korban dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, kita lihat mana yang kemungkinan hidup lebih besar. Kalau misalnya dia kemungkinan hidupnya lebih besar, maka itu yang pertama kali kita tangani. Misal kita melihat gitu, dua-duanya mengalami trauma di bagian abdomen dan mengalami perdarahan masif. Yang satu usianya sudah tua, 60 tahun, yang satu usianya masih muda, sekitar 17 tahun. Kita bisa melihat bahwa yang prognosis lebih baik itu adalah yang usia muda. Maka yang kita tolong pertama adalah yang lebih muda terlebih dahulu gitu. Karena harapannya apa gitu. Setelah pasien ini ditangani, korban tersebut ditangani, kan harus dipindahkan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap atau fasilitas yang lebih pasti gitu ya. Jadi di sini kita harapkan bahwa penderita nanti yang dipindahkan itu bisa selamat sampai nanti akhirnya dipindahkan ke rumah sakit, atau misalnya sampai nanti akhirnya kondisi bencana ini selesai gitu. Kemudian yang terakhir adalah warna hitam. Ini adalah untuk korban-korban yang meninggal atau korban-korban yang memang betul-betul sudah sekarat dan tidak bisa kita selamatkan. Maka kita masukkan ke dalam warna hitam. Nah, warna-warna ini juga selain kita mengklasifikasikan berdasarkan tingkat kegawatan, di sini juga kita berdasarkan tingkat prioritas. Di mana untuk warna merah itu adalah prioritas pertama, untuk warna kuning adalah prioritas kedua, warna hijau adalah untuk prioritas ketiga. Ini adalah prioritas berdasarkan tindakan medis yang harus dilakukan dan berdasarkan evakuasinya gitu. Jadi kalau pada kondisi ini yang pertama kali dievakuasi adalah yang warna merah, baru setelah itu yang warna kuning, baru yang terakhir adalah warna hijau. Sedangkan yang warna hitam karena disebut zero priority karena itu tidak perlu kita tindakan segera gitu. Maka nanti pada saat kondisinya sudah aman, baru yang warna hitam ini kita tangani. Metode triase yang akan kita bahas pada kegiatan skill kali ini ada dua. Yang pertama adalah Modified Simple Triase and Rapid Transport atau disingkat dengan MSTART. Ini merupakan perwakilan untuk triase primer. Sedangkan untuk metode yang kedua adalah Secondary Assessment Victim Endpoint atau kita singkat sebagai SAVE. Ini merupakan metode triase untuk triase sekunder. Untuk triase primer yang akan kita pelajari adalah Simple Triase and Rapid Treatment atau START. START merupakan sistem triase yang paling sering digunakan di Amerika Serikat. Sebetulnya untuk sistem triase primer ini ada banyak. Selain START itu ada SALT, Short Assess Life Saving Intervention and Treatment, kemudian ada Smart Triase System dan yang lainnya. Jika dibandingkan dengan sistem triase yang lain, sebetulnya START memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah. Akan tetapi, sistem ini lebih mudah digunakan oleh orang awam terlatih atau petugas paramedis, sehingga orang awam terlatih atau petugas paramedis lebih memilih algoritma ini dibandingkan dengan yang lain. Metode START itu digunakan untuk menilai korban di atas usia 8 tahun. Jika korbannya di bawah 8 tahun, maka kita menggunakan jump start. Dan metode ini dapat digunakan untuk menilai korban dalam waktu 60 detik atau bahkan bisa kurang, sekitar 30 detik.
Kriteria yang digunakan pada sistem ini berdasarkan pada beberapa indikator. Yang pertama, apakah korban ini bisa berjalan atau tidak. Kemudian yang keduanya dari respiration rate korban. Kemudian yang ketiganya untuk menilai kondisi sirkulasi itu ada dua indikator. Yang pertama dilihat dari pulsasi arteri radialis, kemudian dilihat dari capillary refill. Kemudian untuk menilai kesadaran korban, kita berdasarkan kepada apakah korban ini dapat mematuhi perintah atau tidak. Nah, di sini setelah dilakukan evaluasi, ternyata capillary filling pada kondisi gelap dan dingin itu tidak bisa menggambarkan, tidak bisa merefleksikan masalah di sistem sirkulasi. Oleh karena itu, pada tahun 1996, untuk metode START ini dilakukan modifikasi, di mana capillary refill tidak dijadikan sebagai indikator untuk masalah sirkulasi. Sehingga untuk modifikasi dari START ini hanya berdasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama itu apakah korban bisa berjalan atau tidak, kemudian apakah ada masalah pada respiration rate-nya, kemudian bagaimana pulsasi dari arteri radialis, serta apakah korban ini bisa mematuhi perintah atau tidak. Kemudian selanjutnya, sistem ini hanya menggunakan dua tindakan intervensi gitu selama proses triase, yaitu ada balut tekan untuk perdarahan dan basic airway opening maneuver untuk gangguan pernafasan. Nah, di sini coba kita bahas satu-satu. Jadi kalau untuk korban yang bisa berjalan atau untuk walking wounded, artinya dia terlihat terluka gitu dengan bersimbah darah. Akan tetapi kalau dia masih bisa berjalan, maka kita kategorikan menjadi hijau atau disebut dengan minor. Kemudian setelah itu, untuk yang selanjutnya, kita lihat apakah pasien ini bisa bernafas atau tidak. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa bernafas, maka kita lakukan tindakan positioning airway atau bisa juga dengan membuka jalan nafas pasien. Nah, pada saat melakukan tindakan membuka jalan nafas korban, kita lihat apakah korban ini bisa bernafas atau tidak bisa bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, kita masuk label warna hitam. Sedangkan kalau misalnya dia bisa bernafas, kita berikan label warna merah. Kemudian, berikutnya adalah kalau misalnya korban ini bisa bernafas, kita hitung respiration rate-nya. Kalau respiration rate-nya di bawah 30 menit, maka kita masuk ke dalam step berikutnya untuk menilai perfusi. Akan tetapi, kalau ternyata respiration rate-nya di atas 30 menit, maka kita langsung masuk ke dalam label warna merah. Kemudian berikutnya di penilaian perfusi. Di penilaian perfusi ini kita hanya menggunakan satu indikator, yaitu pulsasi arteri radialis. Kita lihat apakah pulsasi arteri radialisnya ini ada atau tidak ada. Kalau pulsasi arteri radialis ini tidak ada, maka di sini kita dilihat dulu apakah ada perdarahan atau ada luka terbuka atau ada perdarahan yang terlihat atau tidak. Kalau misalnya ada luka terbuka atau perdarahan yang bisa terlihat, kita lakukan kontrol bleeding terlebih dahulu. Setelah dilakukan kontrol bleeding, kita berikan label merah untuk korban ini gitu. Kemudian apabila ternyata pulsasi arteri radialisnya ini ada, kita lakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan mental status atau kesadaran. Kita berikan perintah-perintah sederhana gitu. Kita lihat apakah korbannya bisa mematuhi perintah atau tidak. Kalau misalnya korbannya bisa mematuhi perintah, kita berikan label warna kuning. Kalau misalnya korbannya tidak bisa mematuhi perintah, maka kita berikan label warna merah. Nah, di sini artinya adalah untuk warna hitam itu diperuntukkan bagi korban yang tidak dapat diselamatkan atau bahkan sudah meninggal gitu. Jadi untuk yang warna hitam ini jelas menjadi zero priority. Sedangkan untuk yang korban diberikan label warna merah, artinya korban dapat diselamatkan dengan tindakan intervensi dan evakuasi segera gitu. Dan korban dengan label merah itu memerlukan tindakan medis dalam waktu 60 detik untuk bisa bertahan hidup. Selain itu juga, korban dengan label warna merah itu termasuk korban dengan gangguan airway, breathing, dan juga gangguan sirkulasi. Kemudian berikutnya adalah untuk label warna kuning, artinya korban ini merupakan bukan korban rawat jalan, artinya dia harus dirawat inapkan. Akan tetapi dia tidak memenuhi kriteria merah ataupun kriteria hitam gitu. Yang termasuk dengan warna kuning adalah korban dengan injury yang mengancam jiwa atau life threatening atau dapat mengancam untuk terjadinya kecacatan atau limb threatening gitu. Korban di kategori kuning dapat mengalami perburukan dalam beberapa jam. Oleh karena itu, evakuasi korban dapat ditunda sebetulnya, tapi untuk korban-korban dengan label warna kuning ini harus dilakukan observasi ketat. Lalu berikutnya, yang terakhir yaitu warna hijau atau yang prioritas yang terakhir, korban dengan luka minor dan tidak akan mengalami perburukan dalam beberapa hari. Sekarang kita akan membahas mengenai triase sekunder.
Metode yang dapat digunakan di triase sekunder sebetulnya ada banyak. Akan tetapi, yang kita pilih untuk kegiatan skill nanti itu adalah SAFE atau singkatan dari Secondary Assessment Victim Endpoint. Nah, kenapa SAFE yang dipilih? Karena SAFE merupakan triase sekunder yang digunakan dalam kondisi sumber daya yang terbatas, baik sumber daya medis maupun sumber daya transportasi untuk mengevakuasi korban. Selain itu, SAFE digunakan ketika transportasi pasien ke fasilitas perawatan definitif tidak tersedia selama berhari-hari dan pengobatan dalam golden hour di pusat medis itu tidak ada. Seringkali di tempat bencana itu memang kita mendirikan pos medis lapangan, akan tetapi pos medis lapangan ini memiliki sumber daya yang terbatas. Selain itu, dalam kondisi bencana juga bisa jadi transportasi ke pusat medis yang lebih lengkap atau ke pusat medis definitif itu juga terbatas gitu, membutuhkan waktu yang lama atau mungkin jalannya yang terputus atau aksesnya yang terputus. Sehingga metode SAFE ini cocok digunakan untuk kondisi-kondisi seperti itu. Selain itu, di dalam literatur juga disebutkan kombinasi antara START di primary survey dan SAFE di primary triase dan SAFE di secondary triase itu dapat meningkatkan tingkat akurasi dari triase. Selain itu, kombinasi dari START and SAFE juga akan meningkatkan jumlah korban yang dapat diselamatkan. Nah, tujuan utama dari SAFE triase adalah untuk memperkirakan kemungkinan bertahan hidup dan memprioritaskan perawatan bagi mereka yang memang memenuhi syarat untuk melakukan perawatan. Apa saja syarat korban untuk mendapatkan perawatan di tempat bencana? Itu ada 3. Yang pertama, dilihat dari benefitnya, artinya apakah pengobatan yang diberikan ini dapat menyelamatkan nyawa korban atau tidak, atau dapat menghindarkan korban dari kecacatan atau tidak. Yang kedua, berdasarkan dari sumber daya yang dibutuhkan, di mana yang kita pilih, yang kita prioritaskan itu adalah korban-korban yang membutuhkan sumber daya yang paling minimal. Selain itu, faktor yang ketiga adalah probability of survival, di mana korban yang kita prioritaskan adalah korban-korban yang memiliki probability of survival-nya lebih dari 50%. Nah, berdasarkan dari 3 hal ini, terdapat 3 kelompok pasien menurut triase SAFE yang juga kita bisa lakukan kategorisasi. Yang pertama, yaitu pasien-pasien yang akan meninggal apapun pengobatan yang diberikan. Pasien-pasien dalam kategori ini kita langsung berikan label warna hitam. Artinya dia zero priority atau artinya kita sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi kita melakukan prioritas paling bawah untuk dilakukan tindakan atau untuk dilakukan evakuasi. Lalu kelompok yang kedua adalah pasien yang ditakdirkan untuk bertahan hidup apakah perawatan diberikan atau tidak. Untuk kelompok pasien yang kedua ini, maka kita berikan label warna hijau. Misalnya, ternyata ada korban dengan head injury, tapi head injury-nya ringan. Kemudian kita lihat juga di situ tidak ada tanda-tanda kerusakan sistem saraf pusat gitu. Walaupun dia wajahnya bersimbah darah gitu, darahnya mengucur, akan tetapi kita tahu gitu, walaupun dia tidak diberikan tindakan, pasien ini akan tetap bertahan hidup. Nah, pasien-pasien seperti inilah yang kita masukkan ke dalam kategori warna hijau. Kemudian, yang ketiga adalah pasien yang manfaat signifikansinya akan diperoleh dari intervensi lapangan yang ketat gitu. Jadi untuk korban-korban yang seperti ini kita masukkan ke dalam kategori warna kuning. Sedangkan untuk korban-korban yang tidak dapat diselamatkan di tempat bencana atau misalnya korban-korban yang tidak dapat dilakukan pengobatan di tempat bencana, akan tetapi korban tersebut memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup jika kita lakukan evakuasi dini ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau ke fasilitas kesehatan definitif, maka kita masukkan ke dalam kelompok warna merah. Dan kelompok warna merah ini yang kita lakukan yang diberikan label first priority untuk dievakuasi atau kita sebut dengan first out. SAFE ini merupakan triase sekunder, artinya proses triase ini dilakukan di level 2, yaitu di pos medis lapangan atau di pos medis depan, atau kalau misalnya pos medisnya tidak ada, maka dilakukan di tempat pengungsian. Triase itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, dan dilakukan setiap kali korban berpindah tempat gitu. Jadi asumsinya di setting ini adalah kita menerima korban yang baru selesai dievakuasi dari tempat bencana ke tempat kita. Oleh karena itu, langkah pertama dalam melakukan SAFE adalah menilai ulang korban dengan menggunakan metode START gitu. Nah, dari metode START ini kita tentukan apakah dia masuk ke dalam label warna merah, kita masuk ke dalam label warna kuning, apakah dia masuk ke dalam label warna hijau, dan apakah dia masuk ke dalam label warna hitam. Setelah kita melakukan penilaian ulang dengan menggunakan START, kemudian kita tentukan peluang bertahan hidup dan klasifikasi dari pasien. Terus untuk menentukan peluang bertahan hidup sebetulnya ada banyak gitu, dan kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada.
Contoh tools yang sering digunakan dalam metode SAFE ini adalah GCS untuk korban-korban yang mengalami head injury, kemudian Mangle Extremity Severity Score untuk korban-korban yang mengalami crush injury di bagian lower ekstremitas. Kemudian kita juga bisa menggunakan data tingkat kelangsungan hidup pada korban-korban yang mengalami luka bakar, dan juga tools-tools lain yang memang digunakan untuk kondisi-kondisi klinis tertentu. Sekarang kita masuk ke contohnya. Yang pertama adalah burn injury. Kita lihat berdasarkan data tingkat kelangsungan hidupnya, apakah survival rate-nya ini kurang dari 50% atau di atas 50%. Kalau misalnya kurang dari 50%, artinya kita tidak melakukan tindakan apapun gitu. Kita tidak melakukan pengobatan ataupun kita tidak melakukan tindakan secara agresif. Jadi kita hanya melakukan observasi saja gitu. Dan untuk korban-korban yang seperti ini kita masukkan ke dalam label hitam, artinya dia zero priority. Nah, siapa sajakah yang masuk ke dalam kategori ini? Yang pertama adalah korban-korban yang mengalami luka bakar dengan seluas 70%. Kemudian yang kedua adalah korban-korban yang berusia di atas 60 tahun dengan inhalasi injury, atau korban-korban dengan usia di atas 60 tahun dengan luas luka bakar sebesar 35%. Lalu kelompok yang ketiga adalah korban yang berusia kurang dari 2 tahun dengan luas luka bakarnya sebesar 50%. Lalu contoh untuk yang kedua adalah untuk korban-korban yang mengalami head injury. Nah, di sini penilaian untuk penilaian kualitas hidup korban itu bisa menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi kita tentukan GCS-nya berapa, setelah itu kita lihat. Kalau misalnya skornya 8 atau lebih, itu kita lakukan pengobatan. Artinya survival rate-nya itu lebih besar daripada 50% gitu. Selain itu, korban-korban yang mengalami GCS di atas 8 ini kita bisa masukkan ke dalam kategori merah. Artinya dia masuk ke dalam first priority untuk dilakukan evakuasi. Harapannya pada saat dia dievakuasi lebih cepat gitu ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap gitu ya, maka kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi. Nah, apabila skornya itu di bawah 8 atau 7 ke bawah, maka ini tidak dilakukan tindakan apapun. Masuknya comfort care only dan bisa jadi masuk ke dalam label warna hitam. Kemudian, contoh yang ketiga adalah korban-korban yang mengalami crush injury di bagian ekstremitas bawah. Di sini penentuan kualitas hidupnya kita bisa menggunakan Mangle Extremity Severity Score. Di sini kita tentukan skornya. Kalau misalnya skornya di atas 7, maka berarti kakinya harus diamputasi. Artinya berarti untuk korban-korban seperti ini kita bisa untuk delay evakuasinya atau tindakannya gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya skornya kurang dari 7, maka berarti ekstremitas ini bisa diselamatkan. Korban-korban yang seperti ini kalau skornya kurang dari 7, kita masukkan ke dalam kategori merah dan dia masuk ke dalam first priority untuk dilakukan evakuasi. Harapannya adalah jika dia dievakuasi lebih cepat, maka kita bisa menyelamatkan ekstremitasnya sehingga korban terbebas dari kecacatan. Kemudian ini adalah langkah-langkah dalam melakukan Mangle Extremity Severity Score. Di sini ada tiga komponen gitu. Yang pertama berdasarkan dari karakteristik injury-nya, kemudian berdasarkan dari shock group-nya, kemudian berdasarkan dari ischemia group-nya. Nanti dari sini kita tentukan scoring-nya gitu ya. Kita tentukan poin-poinnya, setelah itu poin-poinnya dijumlahkan, ditambah dengan berdasarkan dari kelompok usianya, kemudian nanti dilihat apakah dia di bawah 7 atau di atas 7. Kemudian contoh yang terakhir adalah abdominal injury dengan refraktor hipotensi. Sebetulnya tidak ada guide khusus untuk menentukan apakah korban ini mengalami abdominal injury atau tidak. Intinya adalah kalau misalnya kita melihat dia ada abdominal injury dan kita curiga bahwa terdapat perdarahan intraabdomen, kita coba dulu berikan salin hipertonik dengan dosisnya itu 4 ml per kilogram berat badan. Kita lihat setelah diberikan pertama kali, kita evaluasi untuk tekanan darahnya, apakah tekanan darahnya ada perbaikan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, berarti kita ulang lagi untuk pemberian cairannya. Dan setelah itu kita lakukan evaluasi kembali gitu, apakah tekanan darahnya kembali atau tidak. Kalau misalnya setelah diberikan 2 kali pemberian cairan ternyata tekanan darah tetap di bawah, maka kita kategorikan korban tersebut ke dalam abdominal injury dengan refraktor hipotensi. Dan korban-korban yang seperti ini itu adalah korban-korban yang masuk ke dalam kategori warna hitam. Artinya kita tidak akan melakukan tindakan apapun, hanya diobservasi saja sambil dilihat apakah mungkin ada perbaikan atau tidak gitu. Dan dia juga masuk ke dalam zero priority untuk dilakukan evakuasi. Nah, sedangkan untuk kondisi medis-medis yang lain seperti misalnya dia ada penyakit
ada penyakit sebelumnya, ada riwayat penyakit sebelumnya, atau misalnya korban-korban yang mengalami kegawat daruratan tapi bukan kasus trauma, maka dia ditangani sesuai dengan kondisi klinis yang ada. Cukup sekian untuk kegiatan introduction skill hari ini. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk materi triase. Mangga materi-materi ini bisa adik-adik download pada link berikut. Pada link ini juga saya tambahkan satu materi mengenai Emergency Severity Index, yaitu metode triase untuk disetting rumah sakit. Metode triase untuk setting rumah sakit sebetulnya tidak dibahas pada kegiatan skill ini dan nanti juga tidak akan dibahas pada kelas-kelas kecil. Tapi saya menyarankan adik-adik untuk membaca materi tersebut untuk menambahkan pengetahuan mengenai triase. Selain itu juga supaya adik-adik bisa membedakan antara konsep triase di setting bencana dan konsep triase di setting rumah sakit. Jika ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, mangga bisa langsung ditanyakan ke saya. Kemudian nanti untuk kegiatan skillnya, kita akan mencoba mensimulasikan triase ini dalam bentuk kasus. Jadi nanti kita akan bahas kasus bersama-sama. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Mudah-mudahan untuk materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk di pertemuan berikutnya.